Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Para jemaah yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa di rumah yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dalam kesempatan saat ini tepat waktunya kita memperingati Isra dan Mi'raj, sehingga walaupun jemaah tidak terlalu banyak, kita berkumpul, kita adakan memperingati sekaligus memahami apa yang dimaksud Isra Mi'raj. Para jemaah sekalian yang teramat sangat kami hormati, pengertian Isra itu ialah diperjalankan, bukan berjalan sendiri, diperjalankan. Sedangkan Mi'raj adalah naik. Kenapa selama ini kami selalu bilang bahwa hal yang baik ini atas kehendak Allah, sedangkan yang buruk adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Itu juga ada hubungannya dengan Isra Mi'raj ini. Kalau tidak dikehendaki Allah, maka kita tidak akan mampu, tidak akan punya kemampuan untuk melakukan kebaikan. Jadi bukan kita sendiri. Pengertian diperjalankan tadi, kita digerakkan oleh Allah melakukan sesuatu yang mana itu baik bagi dirinya sendiri, bagi orang banyak, dan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jelek, itu murni berasal dari diri kita sendiri. Jadi kalau ada seseorang berbuat baik dan orang itu ikhlas, rasa di hati orang tersebut itu menuju ke atas. Maksudnya itu channel dari 7 lapis langit, dari Sidratul Muntaha, atas kehendak Allah itu. Tapi kalau yang jelek ini berasal dari nafsu kita sendiri, itu berasal dari 7 lapis bumi, atau sinyal dari syaiton, sinyal dari iblis itu. Beberapa saat yang lalu kami jelaskan bahwa makhluk gaib itu walaupun kelihatannya banyak, tapi sebenarnya ada cuman 3. Jadi ada iblis, ada jin, ada malaikat. Cuman itu namanya makhluk gaib itu. Cuman itu, pucuk pimpinannya hanya itu. Lah, kalau kita berbuat jelek, ini sinyal dari iblis tadi itu. Kalau kita mampu berbuat baik, ini memang atas kehendak Allah, diperjalankan tadi, digerakkan oleh Allah sehingga kita sampai berbuat baik. Jadi sebab akibat tadi agar kita semua memahami bersamaan dengan, jadi Isra Mi'raj tadi tidak hanya untuk diperingati, tetapi untuk dijalankan setiap hari. Setiap hari
Kalau hanya diperingati setahun sekali. Tapi kalau diterapkan, dijalani itu setiap saat itu. Setiap saat. Jadi kalau sesuatu yang baik itu benar-benar murni atas kehendak Allah. Itu pengertian dari diperjalankan itu. Itu. Salah satu contoh ya, salah satu contoh. Ada orang punya sifat. Orang ini sangat tidak suka ketika melihat yang lainnya ini susah. Itu. Atau orang ini sangat suka apabila yang lain mendapat kenikmatan. Satu sifat ini bisa mencegah banyak kemungkaran. Satu sifat ini. Orang ini mempunyai sifat sangat senang hatinya ketika yang lain mendapat kenikmatan. Cuma satu itu diusahakan dipakai. Itu secara otomatis orang itu nggak suka membohongi orang. Karena takut orangnya susah. Gitu. Orang itu tidak suka memarahin orang. Karena khawatir kalau orangnya sedih. Itu. Satu sifat bisa membunuh banyak sifat-sifat buruk. Satu aja. Itu. Padahal banyak ini. Jadi kenapa di sini sering sekali ikutlah senang ketika yang lain mendapat kenikmatan. Nah, kalau itu memang dipakai, kalau itu memang diterapkan, otomatis sifat-sifat yang tadi nggak disukai oleh Allah itu terpakai juga. Itu. Lah itu juga ada hubungannya dengan Isra dan Mi'raj tadi. Ada hubungannya dengan sebab akibat tadi. Kalau kita ambil secara global, secara keseluruhan ya. Syahadat, dirikan sholat, tunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji bila mana mampu. Kalau ini dijalani utuh seperti yang kami sebutkan tadi, itulah puncaknya penyebab. Kalau itu dijalani, maka akibatnya dia punya rasa takut kepada Allah. Otomatis ini. Takut untuk melanggar larangannya. Itu loh. Jadi kalau kita menjalani perintah tadi, jangan takut. Harus dengan rasa senang, senang hati. Karena seberapa takutnya, tinggal seberapa cintanya. Itu. Jadi kita harus bisa memilah-milih. Kalau untuk yang menjalani yang fardu tadi itu jangan terpaksa. Dengan senang hati menjalani utuh dan karena Allah. Itu namanya bukti kecintaannya orang tersebut kepada Allah. Bukti kecintaan orang tersebut kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Syariat Islam ini kita jalani karena Allah secara utuh. Sampai percaya boleh, nggak percaya boleh, orang ini semakin takut kepada Allah. Takutnya itu untuk melanggar larangan-larangannya. Bukan takut kualat, juga bukan takut ketangkap, bukan takut ketahuan. Itu memang takut kepada Allah. Jadi antara sebab dan akibat tadi tidak bisa dipisahkan. Kalau menjalani perintah itu karena sesuatu, walaupun dia nggak mencuri pun takut ketahuan, takut ketangkap. Itu baik menurut manusia, nggak ada nilai menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pikirkanlah saudara-saudaraku, pikirlah itu. Jadi kita harus bisa membedakan apa sih bedanya iman dan takwa. Kalau iman tadi menyangkut perintah ya, yang fardu tadi, saking imannya kepada Allah sehingga sesusah apapun, sesedih apapun dia menjalani tetap karena Allah.
karena hakul yakin dengan kebenaran itu. Bukan pingin ini ibadah karena ini, pingin itu ibadah karena itu. Itu namanya tidak sesuai dengan perintah. Padahal jelas yang memerintah itu Allah. Jadi yang mana yang dilakukan karena Allah itu namanya ibadah. Nah, yang bisa kita lakukan karena Allah tadi hanya syariat Islam yang hukumnya fardu. Cuman itu yang bisa kita lakukan karena Allah. Sehingga akibatnya yang lain-lain menjadi ikhlas. Anda sama mendoakan siapapun, mendoakan orang tua, mendoakan keluarganya, mendoakan Kanjeng Nabi, mendoakan siapapun, itu ikhlas. Itu. Lah seseorang apabila perintah Allah tadi dilakukan utuh dan karena Allah, akibatnya orangnya menjadi ikhlas. Kalau dia berbuat sesuatu, orang tersebut mutlak dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan orang tersebut karena dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah itu. Jadi pengertian dari Isra Mi'raj tadi tidak harus kita peringati tiap tahun, tapi kita jalani setiap saat. Itu. Asal yang fardu dilakukan karena Allah, setiap hari kita persis itu tadi, Isra Mi'raj tadi. Kita diperjalankan, memang dikehendaki Allah. Tanpa kehendak Allah nggak mungkin kita berbuat baik, apalagi ibadah. Tidak mungkin. Kenapa ketika orang berbuat baik tidak boleh diakui? Karena yang baik itu sesungguhnya atas kehendak Allah, bukan dari manusianya. Kalau yang jelek itu dari manusianya. Itu. Dan saman percaya apa tidak, kita semua tanpa terkecuali tidak punya apapun. Tidak punya apapun kecuali salah dan lupa. Itulah yang kita punyai. Hanya itu. Punya apa kita? Punya harta, nggak ikut punya, itu amanat. Ilmu pengetahuan, ya apalagi itu amanat, bukan kita. Itu. Jadi kalau itu difahami, perasaan di dalam hati ini tidak pernah terbersit rasa sombong dengan apapun dan dengan siapapun. Itu. Dan kita semua tahu, walaupun tidak kami jelaskan, sombong tadi sifat berasal dari mana. Itu. Lah, seseorang apabila merasa dirinya punya jasa, merasa dirinya baik, orang ini mau membuang rasa sombong takkan mungkin bisa. Tidak akan mungkin bisa, terus keluar karena merasa dirinya baik, karena merasa dirinya punya jasa. Itu. Nah, itulah bagi saudara-saudara sekalian yang mau menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah jelas dihindarkan, dilindungi, dipelihara dari sifat-sifat yang enggak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik contoh yang kami berikan tadi, ya. Contoh satu sifat aja kita sangat senang apabila yang lain mendapat kenikmatan. Kalau itu benar,
maka orang itu sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah hilang dari hatinya. Tidak mungkin ada kedengkian, tidak mungkin ada kebencian, karena takut kalau yang lain susah. Itu contoh yang mudah dipahami. Kalau contoh secara keseluruhan, bila mana yang fardu tadi dijalani karena Allah, itu puncaknya penyebab, maka seluruh sunnah-sunnah yang kita lakukan itu pasti ikhlas. Jadi kalau ditarik kesimpulan, syariat Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu itu puncaknya penyebab. Sedangkan ikhlas itu puncaknya akibat. Jadi kita harus paham tadi, ya. Sebab risalah ini yang membawa Rasulullah SAW, yang menjadi pelaku Isra Mi'raj juga Rasulullah SAW. Contoh yang jelas dan takkan mungkin pudar, takkan mungkin hilang dari ingatan seluruh umat manusia ini. Walaupun kita semua tidak ikut menyaksikan. Itulah keyakinan. Itulah keyakinan. Itulah hakul yakin. Saudara-saudaraku sekalian yang teramat sangat kami hormati, kami kira sangat jelas apa yang kami sampaikan tadi. Sekarang lain hal yang kami bicarakan, yaitu mengenai beberapa penyakit. Karena dalam minggu-minggu ini banyak pasien yang selalu mengadu keluhan, yaitu asam urat dan lambung. Juga mereka bertanya pada kami apa sebabnya penyakit tersebut. Kami jelaskan kepada beliau-beliau, kalau penyakit yang ada di lambung ini penyebabnya adalah pendapat. Pendapat Anda ialah rezeki ini datangnya dari suatu pekerjaan. Kalau itu tidak Anda rubah, maka Anda tidak akan bisa lepas dari penyakit di perut tadi. Kalau tidak lambung, kalau tidak lemah, usus buntu. Itu penyakitnya orang yang takut nggak makan. Dari banyaknya pasien yang seperti itu tadi, kami sebisa-bisanya kami sampaikan, saman harus rajin ikhtiar, rajin bekerja. Cuma masalah hasilnya ini bukan urusan kita, bukan urusan manusia. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terimalah berapapun yang Anda dapatkan. Jadi kita ini hanya sekedar ikhtiar, bekerja, berapapun yang diterima itu yang lebih baik, itu demi kebaikan Anda sendiri. Tapi rata-rata para penderita tadi bisa menerima pengertian tadi, dan alhamdulillah banyak yang membaik. Belum sampai minum obatnya sudah terasa nyaman. Itu juga banyak yang terkena stroke tapi di bagian perut ke bawah ini tidak bisa bergerak sama sekali, yang bergerak bagian perut ke atas. Maka bagi Anda yang merasa punya keluhan seperti itu, caranya ialah Anda harus mencari saudara Anda yang lebih muda. Saudara Anda atau saudaranya istri Anda itu kita dekati, kita sambung lah. Kita tidak perlu banyak omong, yang penting kita silaturahim, kita datangi, kita kunjungi ke rumahnya.
Bila mana perlu kita minta makan atau minum di sana. Semakin banyak yang dikunjungi, itu saraf yang tadinya terputus akan menjadi sambung kembali. Karena pasien yang hadir juga itu, maka dalam kesempatan yang sangat bahagia, yang sangat mulia ini, ya, bukan bahagia tapi mulia. Lah bahagia apa merengut kabeh ini bahagia. Ya, jadi pada kesempatan yang sangat mulia ini kita gunakan kesempatan untuk berdoa, selain mendoakan keluarga kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, juga saudara-saudara yang sedang menderita sakit. Pada kesempatan ini sama-sama kita doakan. Bagi Anda yang ada di rumah yang merasa ada keluhan, ketika kami nanti berdoa, angkatlah tangan Anda sejenak, dan kalau di mulut keberatan cukup di hati, ya, bacalah amin, amin itu. Maka Anda akan diberi kemudahan, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rahim mujtahidina sahabati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabi Allah Khidir alaihimussalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohai ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum man awad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min wal abad wa taqdilana biha min jami'il hajat. Amin. Wa tutahhiruna biha min jami'is syai'at. Amin. Wa tarfa'una biha indaka ahla darajat. Amin. Wa tuballighuna biha min aqsal ghayat. Amin. Min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Amin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi halu fil uqad wa tanfariju fil qurab wa tuqda bil hawaid wa tunal ghaib wa husnul hawatimi wa usaskal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa tadi kulli ma'lumin laku rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam